Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Qala Syekh Abdul Siddiq bin Muhammad al-Banjari. Mana lagi? Halaman. Udah sih. Halaman berapa? Ada pun kaifiat mengisyarat Allah Taala pada zat. Adapun kaifiat cara mengisyaratkan Allah Taala pada zat, yaitu lagi akan datang dan ketahuilah olehmu bahwasanya maqam kedudukan tauhid zat, mentauhidkan semata-mata hanya zat Allah yang ada. Misalnya setinggi-tinggi maqam tiada ada lagi maqam yang di atasnya yang sampai kepadanya pengetahuan makhluk, maka pada maqam inilah kesudahan musyahadah arifin billah, kesudahan pandangan para wali-wali Allah dan perhentian perjalanan berhenti sampai di maqam tauhid zat, dan mereka itu kepadanya diperoleh lezat yang tiada terlintas pada hati manusia, dan kepadanya sehingga dan sehabis-habis sampai pengetahuan sekalian makhluk. Adapun maqam yang di atasnya maka tiada mendapat akan dia anbiya, para nabi dan para rasul, mursalin dan malaikat dan muqarrabin, yaitu maqam kullu zatullah, seperti firman-Nya yang maha tinggi, wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, yakni dipertakuti Allah Ta'ala daripada sampai ma'rifatmu akan kullu zatullah ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, kullukum fi zatillahi ahmaq, kullukum fi zatillahi ahmaq, yakni sekalian kamu pada mendapat kullu zat Allah Ta'ala ahmaq, artinya tiada mendapat kullu zatnya sekali-kali. Kata Syekhul Wahab Asy'ari radhiyallahu anhu, bermula pengetahuan akan kullu zat Allah Ta'ala tiada merasa dan mendapat akan dia oleh seseorang jiwa pun daripada segala makhluknya. Seandainya dapat pun kada merasa ia dapat, karena bahwasanya Allah Ta'ala bukan ia air yang dihukumkan akal. Bahwasanya Allah Ta'ala itu karena kalau dibayangkan, dianggap seperti sesuatu yang bisa dihukumkan akal, yang masuk pada akal, dan bukan air yang dihukumkan oleh syuhud mata hati. Atau ada Allah membayangkan zat Allah Ta'ala kalau dipandang secara jelas dengan menggunakan mata hati dan mata kepala, tetapi adalah ia dibalik yang demikian itu, maka bukan ia air yang dikenal dan bukan ia air yang dijahilkan. Contoh aja surga aja, ma'in ra'at wala uzulan sami'at, sedangkan surga aja tidak pernah mata yang tidak ada pernah mata yang bisa memandang, tidak pernah ada pendengaran yang tentang surga yang asli surga. Itu surga apalagi zat Allah Ta'ala langsung. Dan barang siapa mengetahui akan yang demikian itu, wajib atasnya bahwa menyembah akan zat yang suci lagi gaib, yaitulah ain yang dimusyahadahkan, zat yang dimusyahadahkan, dan itulah ibadah yang sempurna ibadah. Syahadat tiada ada yang sampai kepada maqam tauhid zat ini melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, dan anbiya, para nabi dan aulia yang di bawah adabnya Rasulullah. Maka bermula kaifiyat tata cara yang mengesahkan Allah Ta'ala pada zat, itu bahwa dipandang dengan mata hati dan mata kepala, dengan pandang yang putus keragu bahwasanya tiada yang wujud di dalam wujud ini hanya Allah Ta'ala.
cara kita memandang tauhid zat, bahwasanya tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada di dalam apa yang ada kecuali hanya Allah yang ada. Tiada yang maujud di dalam wujud ini, hanya Allah Ta'ala juga. Maka fanalah zat kita, maka binasalah zat kita, yang ada hanya zat Allah Ta'ala. Ada tekanan lagi diri surah. Dan sekalian makhluk di bawah zat Allah Ta'ala, hingga tiada yang maujud melainkan hanya Allah Ta'ala sendirinya. Dirinya kada terpandang lagi makhluk yang lain, kada terpandang lagi. Yang dipandangnya hanya hakikat wujud Allah yang ada. Dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala yaitu khayal, artinya menempati pada yang maklum, pada tempat maujud. Jadi yang lain daripada Allah, maksudnya makhluk itu penempatan wujudnya si makhluk itu menempati ketiadaan sebenarnya. Ya, tiada sebenarnya makhluk ini cuma menempati pada tempat maujud. Ya, karena dihukumkan diadakan tadi Bang, makanya disebut dengan makhluknya ada. Padahal hakikatnya makhluk, si makhluk hakikatnya tiada, menempati yang makhluk pada tempat maujud. Dan waham artinya sangkaan. Si makhluk ini sangkaan kita ada, padahal kadang-kadang kita ini sebenarnya hakikatnya ada, tapi sangkaan kita memang ada, kayak ada juga. Dan batal juga dengan nisbah bagi wujud Allah Ta'ala. Kayak apapun tetap batal adanya si makhluk kalau sudah terpandang adanya Allah Ta'ala, karena yang hakikat ada hanya Allah. Yang lain daripada Allah ada mungkin ada. Allah Ta'ala wajib bersifat ada. Jadi yang biasa sifat wajib, biasa sifat wujud hanya Allah. Wajibkan Allah bersifat wujud. Selain daripada Allah ada lagi sifat wujud. Berarti kan kadang-kadang lalu mustahil Allah Ta'ala bersifat maklum. Penempatan kita nih, posisi kita nih di maklum, di mustahilnya Tuhan. Kalau di mustahilnya Tuhan, tempat kita ini, penempatan wujud kita di mustahilnya Tuhan, yang di maklumnya, kan mustahil maklum Tuhan yang mustahil dia. Berarti hakikatnya ada memang. Karena yang di sisi berwujud hanya Allah. Wajib Tuhan di sisi berwujud kan mustahil tiada. Sedangkan kita posisi kita di maklum, di mustahilnya Tuhan. Bisa nggak diadakan? Karena kalau diadakan dianggap ada, memang karena kalau dianggap ada itu ya syak, waham, dianggap ada, diada-adakan ya khayal, diada-adakan adalah ada dan memang wujudnya apa lagi sifat si makhluk. Karena sifat berdiri kepada zat, sedangkan zat makhluk aja ada, apalagi sifatnya. Jadi batal semua. Kalau makhluk itu batal kalau dinisbahkan, disandarkan kepada wujudnya Allah Ta'ala. Dan apa tuh? Ihlam. Artinya wujud yang kita dapat di dalam mimpi, ya ihlam. Wujud kita ini didapat di dalam mimpi, tiada baginya wujud hakiki. Ya, seperti mana dalam mimpi itu kelihatan wujudnya yang kita mimpikan dalam mimpi itu, wujudnya adalah ada wujudnya. Apabila kita jaga maka hilanglah ia seperti demikian ya. Kita ini mimpi, kita ini kan apa? Misalnya aku mimpi Buyung kan nampak secara yakzatan gini. Lalu aku mimpi, dalam mimpi itu aku melihat wujud Buyung. Pas aku bangun memang ada juga, ya ada memang ini bang orangnya. Nah, dan dalam mimpi itu wujud Buyung kan? Wujud Buyung nggak malah menjadi ambil dalam mimpi itu kan ada. Wujud aslinya kan ini juga. Nah lalu Allah Ta'ala itu ada. Kemudian Allah menciptakan makhluknya ini seolah-olah dalam mimpi itu kisahnya
dalam mimpi, namun diwujudkan aslinya siapa yang ada? Hanya yang bermimpi kan. Kalau makhluk ini memang wujudnya kan ada, berarti yang ada hanya Allah Ta'ala. Atau kita mimpi, kita goreng, nyata kita goreng mimpi. Dalam mimpi adalah kita jual. Dalam mimpi kita bercermin, adalah wujud kita dalam mimpi itu. Ada kan nampak wujudnya. Padahal hakikatnya yang diisi wujud tadi siapa? Kita yang lagi goreng. Lain aku yang dalam mimpi itu lain wujud asli, wujud asli yang aku lagi goreng nih. Oke, jadi cara mengartikan ya. Tiada yang baginya wujud hakiki. Apabila kita jaga apabila kita jadi bangun, maka hilanglah ia. Seperti demikianlah wujud masih Allah. Seperti itu juga keadaan wujudnya sesuatu selain daripada Allah. Maka apabila kita mati niscaya hilanglah. Hilang wujud kita hilang. Dan baru kita jaga, dan baru kita terbangun. Pas kita mati hilang wujud kita, hanya kita sadar yang asli hakikat insan, hakikat diri kita itu pas mati kita hanya ketahuan, hanya sadar siapa diri kita. Dan kita lihat bahwa tiada baginya wujud yang sebenarnya, seperti sabda Nabi SAW, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Ada segala manusia itu tidur, maka apabila ia mati mereka itu barulah jaga, barulah sadar ini yang aslinya kayak apa, dirinya itu siapa, hanya sadar mereka itu. Karena bahwasanya mati itu pada ahli tasawuf ada dua perkara. Pertama ada disebut dengan mati hissi namanya, yaitu bercerai roh daripada jasad, bercerai berpisah roh dengan jasad. Yang kedua mati maknawi dan mati hakiki. Yang kedua mati maknawi dan mati hakiki, yaitu fana di dalam ma'rifat. Mau fana kita ini binasa di dalam pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah, menurut tauhid kita, menurut ilmu tauhid kita, bahwasanya yang ada hanya Allah, yang lain daripada Allah ada. Ya kan kayak itu kan mengetahui ilmunya. Mengenal kita bahwasanya yang ada hanya Allah, yang pokok hanya Allah, berarti diri kita fana. Dan musyahadahnya, pandangannya akan afal dirinya, dan sekalian makhluk dan asma'nya dan sifatnya. Jadi pandangan sendiri kita ini yang sudah fana di dalam ma'rifat kepada Allah, kita memandang yang ada ini hanya Allah Ta'ala dan sekalian makhluk ini, asma'nya dan sifatnya dan zatnya pada apa Allah Ta'ala berataan. Apal kita ternyata hanya itu apal Tuhan, asma makhluk, asma Tuhan sebenarnya. Sifatnya makhluk yang terlihat itu hakikatnya sifatnya Tuhan, dan zat wujud si makhluk yang banyak ini itu hakikat yang ada hanya zat Tuhan. Maka mati maknawi inilah yang diisyaratkan Nabi SAW di dalam hadisnya, mutu qabla an tamutu, mutu qabla an tamutu. Wa in gitu. Wa man arada ayyan yura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila al-baghar. Artinya matikan oleh kamu akan diri kamu sebelum lagi mati kamu. Matikanlah dirimu sebelum engkau dimatikan. Matikan dirimu, matinya mati maknawi. Sebelum engkau dimatikan, artinya mati hissi. Mati maknawi itu hanya mati hissi. Qabla an tamar itu mati hissi. Mutunya mutu, matinya maknawi. Mematikan diri ialah kadang memandang afal lagi, kadang memandang asma kita lagi, kadang memandang sifat dan zat kita lagi. Itu mati maknawi.
Dan barang siapa berkehendak bahwa memandang ia kepada mayit yang berjalan ia di atas bumi, maka hendaklah memandang ia kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah qabla an amut. Maka dalil atas yang demikian itu amat banyak, seperti firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini kan ayat Quran nih. Kalam Allah Ta'ala, kalam Tuhan itu qadim enggak muhaddas kan? Qadim enggak? Qadim terdahulu adanya si kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala sebelum makhluk diciptakan. Kullu man di situ si makhluk lah. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala hewan atau yang bersusun atau zat dan sifat ya makhluk yang ada jirim dan harap. Zat dan sifat dibahasakan di sini zat dan sifat, padahal jirim dan harap si makhluk ini. Segala makhluk, segala hewan atau yang bersusun atas zat dan sifat sekaliannya itu binasa pada masa yang dahulu, pada masa yang dahulu, dan pada masa sekarang, dan pada masa yang lagi akan datang. Statusnya makhluk ini binasa dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalam Allah Ta'ala qadim, sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk, kalamnya sudah ada. Ya, berarti jelas panahnya si makhluk, jelas panahnya makhluk itu. Wa yaqulu rabbika wa yaqulu rabbika, dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad. Mana ya Muhammad? Kalau itu kan muqaddim. Ya, dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah ini yang kita daun cinta ya, lain. Nah ini yang kebanyakan dalil-dalil, termasuk di antara dalil Nur Muhammad itu di sini. Dia rabbika dzul jalali wal ikram, karena sudah ada pandiran antara Allah dan Nur. Rabbika, ada rabbika di sini. Ada Allah pun diciptakan lagi. Ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, yakni bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa. Ya pada masa yang telah lalu statusnya binasa, pada masa yang sekarang dan masa yang akan datang statusnya binasa. Melainkan yang ada binasa hanya zat Allah Ta'ala juga yang tiada binasa. Dan sabda Nabi SAW, ala kullu syai'in ma halallahu batilun. Artinya ketahui olehmu bermula tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala itu batil, batal lebih batilun. Yang lain daripada Tuhan itu batil juga adanya. Karena kalau dianggap batil, dianggap secara sebenar-benarnya ada tuh kan kawan. Ada jalan anda menganggap makhluk ini ada tuh ada jalannya. Karena kullu man 'alaiha fan, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Artinya adalah Allah Ta'ala itu padahal tiada ada sesuatu sertanya. Allah Ta'ala pada beserta dengan sesuatu. Dan berkata ulama wahwal an ala ma huwa alaihi kan, artinya dan yaitu Allah Ta'ala sekarang ini atas barang yang atas sesuatu yang ada ia atasnya telah lalu. Hasilnya segala wujud sesuatu dengan nisbah kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu khayalnya. Nisbah segala sesuatu, nisbah si makhluk ini, apabila si makhluk ini dinisbahkan, wujudnya makhluk ini dinisbahkan, disandarkan kepada wujudnya Allah Ta'ala yang hakiki, itu dianggap khayalan, bayang-bayang dan waham.
ragu-ragu sah sebab antara ada dan tiada, kayak kata Morgana dan majas pinjaman. Dia juga ada keadaan adanya si makhluk ini pinjaman aja majas itu, karena wujudnya itu antara dua adam, wujudnya itu antara dua yang ketiadaan. Makhluk itu ada sebelumnya tiada. Jadi wujud kita ini didahului oleh ketiadaan. Nah, sehingga adamnya lalu diadakan. Ada ngarannya kan? Jadi sebelumnya tiada, lalu ada, lalu kaidah dibinasakan, ditiadakan lagi. Jadi wujud kita ini antara dua yang tiada. Sebelumnya Adam, sesudahnya Adam, sekarang ini ada. Gitu. Kalau ada wujud beantara dua yang ada, berarti wujud itu memang ada juga. Berarti wujud itu memang tiada. Sedangkan Allah Ta'ala wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, dan sampai kapanpun tetap ada yang kawan kekal. Itu harus asli ada zatnya. Kita ini memang asli ada. Karena wujud kita ini antara dua keadaan, dua adam, dua ketiadaan. Makanya demikian itu Adam juga sesuatu yang ada diapit oleh dua ketiadaan. Dulu tiada, akhirnya tiada, sekarang ada, berarti tiada. Maka demikian itu Adam juga tiada wujud dengan sebenarnya. Pada hakikatnya hanya adalah yang mewujud dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki. Jadi si makhluk ini mewujud, tapi mewujudnya dengan wujudnya Allah Ta'ala yang hakiki, dan fana di bawah wujudnya dua. Fana wujud si makhluk di bawah wujudnya Allah Ta'ala. Maka tiadalah ia mewujud, hanya Allah Ta'ala. Jadi begitu caranya. Kita ulangi lah, begitu caranya. Kita ini mewujud, kita ini dianggap ada ya karena diadakan. Dianggap ada, adanya diri kita ini dipandang dengan adanya Allah Ta'ala. Makanya timbul ada bahasanya Allah Ta'ala pengada. Tanda Allah Ta'ala ada, pandanglah si makhluk. Nah, nampakkan wujud makhluk, berarti Allah Ta'ala itu ada. Itu hanya pengarang majalah atau pinjaman aja, supaya mengetahui si makhluk supaya makhluk ini mengetahui Allah Ta'ala itu ada. Pengarang mewujud mewujud dengan wujud Allah Ta'ala yang hakiki. Sebutlah si makhluk ini ada, si kita ini ada, dan kita ini lagi fana ulang binasa di bawah wujudnya. Nah, sedangkan wujud Allah Ta'ala itu pokok. Selain daripada Allah fana, berarti posisi kita ini letaknya di fana di bawah wujudnya yang pokok. Nah, maka tiadalah yang mewujud. Nah, di situ kita baru timbul kesimpulannya, nanti natijahnya, hasilnya. Maka lalu bisa kita memandang tiadalah yang mewujud yang sebenar-benarnya hanya Allah. Pertama tadi kan dinisbahkan kepada wujud Tuhan, tiada kita. Lalu kita coba lagi dengan wujudnya Allah Ta'ala. Lalu timbul bahasanya ada kita nih, karena memandang wujudnya Allah Ta'ala itu ada. Terpandang pokoknya Tuhan, kita ini fana jadinya. Terpandang hakikat Allah Ta'ala itu ada, kita ini fana, hilang, binasa. Berarti kesimpulannya ada dia juga kita nih. Ya, kisahnya kaifiat tauhid bisa dan wujud alam ini mazhar, dan wujud alam semesta ini itu mazhar, bukti nampaknya wujudnya Allah juga. Bukan hanya bukti penampakan, bukti nampaknya jelasnya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, itu mazhar. Maka diperbuat misal oleh arifin billah, maka wali-wali memperbuat misal ini karena menghampirkan kepada paham tiada pada hakikat. Nah, ini sebenarnya pengertian penjelasan ini itu menggunakan paham aja, tapi hakikatnya ada kayak itu bang, hakikatnya ada kayak itu bang. Masa bisa dimisal-misalkan, ya kan? Laisa kamitslihi syai'un. Allah kan bersama dengan makhluk. Masa makhluk bisa membuat contoh supaya memain-mainkan antara zat Tuhan lawan makhluk? Harap benar bisa mencontoh-contohkannya. Ini hanya supaya paham aja ya. Seperti laut dan ombak.
dan duih sekalian itu mazhar air tiada yang wujud pada hakikatnya melainkan air juga. Ombak itu banyak juga, laut banyak juga, apalagi buih dari banyak juga asalnya. Jadi nampak di situ secara zahir ya laut ini, lalu dalam laut tadi ada timbul ombak, tapi sah jadinya ada ombak ada laut, padahal satu. Padahal itu juga orangnya. Itu selesai ombak timbul, hilang ombak timbul buih. Padahal hakikatnya banyak juga kan. Supaya mudah paham aja ya arifin billah. Maka pahamkan oleh akan misal contoh ini. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala itu maksudnya misalnya, contohnya aja, bukan seperti itu. Cerita wujud Tuhan itu ada, meliputi wujudnya pada segala alam ini. Ya Allah. Jadi wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala. Di sini datanya mukadamah. Demikianlah zat Allah Ta'ala ada, gitu kan? Bahasanya apa sih? Wujud. Namun sampai tertulis zat Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya. Ya. Ini wujud, jadi bahasakan di sini wujud Allah Ta'ala meliputi wujudnya pada segala alam ini. Wujud Allah Ta'ala itu meliputi segala wujud yang ada di alam ini, ya, meliputi wujudnya apa yang ada di alam ini. Nah di situ mau apa? Fa'inama tu'alu katamu Allah, di mana engkau memandang di situ ada zat Allah, maka dipandang di wujud si makhluk ini nah hilang, yang dipandang hanya wujud Allah. Dimanapun yang berada ada wujud Tuhan. Wujud Tuhan itu bukan zat Allah Ta'ala berada di mana-mana, wujudnya adanya Tuhan itu ada, gitu loh maksudnya. Terpandang wujudnya bukan terpandang zatnya. Hati-hati. Dan alam sekalian fana pada wujud Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala Allah likulli syai'in muhitun. Artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi Allahu, langsung Allahu, dan Allah Ta'ala bikulli syai'in dengan segala sesuatu, dengan tiap-tiap sesuatu, muhitun meliputi. Wujudnya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang mewujud ini itu diliputi wujudnya Allah. Maksudnya itu bahasakan diliputi wujudnya Allah. Ya, segala yang mewujud, sesuatu yang mewujud, sesuatu yang ada ini itu karena adanya Allah. Allah lebih nyaman lagi namanya. Ini bukan tentang keberadaan, bukan tentang kaifiyatnya, bukan tentang cara pengarangnya kaifah itu lain. Bukan tentang keberadaan. Di mana ada makhluk, di situ ada Tuhan. Di mana ada sesuatu, di situ ada Tuhan. Karena jangan dibahas tentang makhluk kena keberadaan, ya boleh. Dan murad maksudnya dengan meliputi itu dengan zatnya yang melazimkan baginya sifat, karena Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajib wujud. Jadi bahasa meliputi itu ialah dengan zatnya yang melazimkan, yang memastikan, mewajibkan baginya sifat. Allah Ta'ala itu kan zat yang memiliki sifat. Inilah kan? Karena Allah Ta'ala itu nama bagi zat. Allah Ta'ala itu nama Tuhan kita, nama bagi zat yang memiliki sifat yang wajib wujud, yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Wallahul masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi Allah, artinya bagi Allah Ta'ala juga masyriq dan maghrib, timur dan barat seluruhnya. Maka barang di mana kamu berhadap maka adalah wujud Allah Ta'ala, yakni barang di mana engkau hadapkan akalmu kamu atau hatimu atau akalmu, maka adalah di sana ada zat Allah Ta'ala, di sana zat Allah Ta'ala juga. Ada kaum mana-mana.
Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya, dan yaitu Allah Ta'ala serta kamu barang di mana ada kamu, bukan kita beserta Tuhan. Karena disebutkan tadi tidak ada sesuatu pun yang beserta Tuhan, tapi Allah Ta'ala beserta dengan sesuatu. Innallaha ma'ana, Allah Ta'ala beserta kita. Beserta di mana? Di situ apalnya, asma'nya, sifatnya dan zatnya. Barang di mana ada kamu, syahdan wallahu a'lam.